Jamaah sekalian, kita bahas tentang nilai keimanan orang yang bertakwa itu. Apa itu iman? Iman itu yakin. Iman itu percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia beriman kepada Allah, berarti dia yakin totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kita akan menemukan redaksi ilahiyah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan khusus Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hamba Allah yang beriman. Dan salah satu ciri khas hamba Allah yang beriman itu adalah mereka memiliki tingkatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi dan begitu besar. Maka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka memiliki tingkatan kecintaan yang begitu sangat besar, sangat tinggi, sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter orang-orang yang beriman. Nah, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yang memiliki tingkatan keimanan yang begitu indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan datang beribadah kepada Allah dengan cinta dan taat. Saya ulangi, datang beribadah kepada Allah dengan cinta dan taat. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, Anda tidak akan mungkin datang kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Anda datang beribadah kepadanya dengan taat dan cinta. Dua-duanya sekaligus. Tidak mungkin seseorang itu datang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja tanpa taat. Dan tidak mungkin juga seseorang datang kepada Allah hanya dengan taat saja tanpa cinta. Contoh, datang azan, dia jalan sholat, tapi ibadahnya itu dia tidak resapi, sekedar hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Orang ini datang beribadah dengan taat saja tanpa dengan cinta. Maka orang mukmin sejati itu dia datang beribadah kepada Allah dengan cinta plus dengan taat. Mana dalil taatnya? Surat An-Nur ayat 51. Di situ Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapannya orang-orang mukmin sejati itu ketika mereka diseru untuk datang kepada Allah dan Rasul-Nya dan menegakkan hukum di antara mereka sesuai dengan standar Allah dan Rasul-Nya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka akan rame-rame mengucapkan kami dengar dan kami patuh. Jadi orang mukmin itu mereka tidak pernah tanya, kenapa sih Allah bikin peraturan begini? Kenapa sih puasanya itu 29 atau 30 hari? Kenapa sih harus bulan Ramadan? Enggak. Orang mukmin itu kalau dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, semuanya bilang apa? Sami'na wa ata'na. Patuhnya totalitas. Dan Allah katakan apa yang mereka dapatkan? Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi orang mukmin itu pasti beruntung. Dan syarat keberuntungannya itu apa? Syarat keberuntungannya itu mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ketika turun firman Allah, Bu, larang minuman keras. Ya, saat turun larangan minuman keras, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu ketika Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhi, itu sahabat-sahabat Nabi semuanya langsung berhenti total. Langsung stop.
Orang mukmin dia pasti bahagia hidupnya. Syaratnya itu saja. Dia betul-betul dengar dan patuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal, Allah gambarkan juga karakter orang-orang yang beriman itu. Salah satunya di situ Allah sebutkan bahwasanya ketika orang-orang tersebut disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan firman-firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Firman Allah dibacakan, imannya bertambah. Bertambah, meningkat. Jadi kalau ayat Allah dibaca, bertambah imannya. Kalau nama Allah disebut, cintanya semakin tumbuh. Dengan cara apa? Bergetar hatinya. Orang kalau nama kekasihnya disebut, bergetar hatinya. Nah, hamba Allah yang beriman, kekasih sejatinya siapa? Allah. Dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Dia hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dia dalam salatnya itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tidak sekedar ucapan. Dia resapi dengan dalam betul bahwasanya persembahan cintanya totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul memahami apa yang pernah Allah sampaikan lewat sebuah hadis qudsi. Dia bilang di situ, Allah katakan, yabna Adam, ana laka muhibbun, wahai anak Adam, aku Allah sungguh sangat mencintaimu, kata Allah. Fabi haqqi alaika kulli muhibba, maka demi hak aku Allah atas dirimu, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai, kata Allah. Jadi Allah sudah bilang, Allah tuh sudah sayang banget sama kita. Allah kasih kita nikmat banyak tanpa kita minta, sudah Allah turunkan buat kita. Maka Allah katakan, ana laka muhib, aku Allah sungguh sangat mencintaimu. Dan tiap hari Allah minta satu sama kita, fabi haqqi alaika, demi hak aku Allah atas dirimu. Apa yang Allah minta? Kun li muhibba, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Sekarang kita tanya sama diri kita, betul-betul cinta nggak kita sama Allah? Kalau betul-betul, Allah mau lihat aksinya, buktinya. Karena orang mukmin itu, dia akan tunjukkan itu. Karena cinta itu butuh aksi, butuh bukti. Nah, hamba Allah yang beriman ketika dia bilang cinta sama Allah, Allah uji kan? Allah uji. Allah tidak biarkan kita ucapkan kita cinta kepada Allah, kita iman kepada Allah tanpa diuji sama Allah. Ahasiban nas, dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan kami beriman, lalu mereka tidak diuji, kata Allah. Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, ketika mereka beriman terhadap rasul-rasul yang datang kepada mereka, Allah uji. Dan ujian itu untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Nah, karena orang yang beriman itu ada model dua, ada imannya jujur, ada imannya dusta. Yang imannya jujur itu ketika ujian datang menerpa hidupnya, dia tough, dia kuat, dia bertahan. Karena dia akan bilang sama ujian tersebut, wahai ujian, wahai masalah, aku ini miliknya Allah. Dia bukan bilang, ya Allah aku punya masalah, tidak. Tapi dia bilang, wahai masalah, wahai ujian, wahai problem, aku ini miliknya Allah. Kau datang kepada aku dengan masalah seperti apa, aku punya Allah yang bakal kuatkan aku. Aku punya Allah yang bakal menyelesaikan persoalanku. Itu orang mukmin. Dan sesungguhnya orang mukmin yang sejati itu, dia tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, Allah pun tidak bakal meninggalkan kita. Buktinya, walaupun kita pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang kembali kepada Allah, Allah terima tidak? Terima. Allah Rahman, Allah Rahim.
dengan kasih sayangnya, dengan kebaikannya. Maka Allah katakan, fabi haqqi alaika, demi hak aku Allah atas dirimu. Kun li muhibba, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Yang paling sangat Allah benci dari hambanya apa? Ketika dia berbagi cinta dengan Allah.